Pria ini lahir dengan wajah yang kayak gini nih guys. Kulit wajahnya nggak nempel, kayak longgar gitu. Gara-gara itu dia selalu dianggap kayak monster. Bocil ini aja takut ngeliat dia. Bahkan pas dia pergi sama temen-temennya, sengaja nih minumannya dibikin tumpah, terus dia diketawain. Di rumah dia ngeliat iklan di TV, ada pria lain yang good looking, dicintai wanita cantik. Sementara selama ini dia selalu ngerasa kesepian. Pria ini akhirnya ngelakuin sesuatu sama wajahnya. Dia rapetin pakai hektar, terus dijahit juga pakai benang. Terus dia pergi keluar dan ngincar cewek cantik ini nih. Cewek itu juga ngeliatin dia. Tapi ya dia diliatin tuh karena penampilannya yang tetap aneh. Cewek itu takut. Semua orang tetap aja menghindar dari pria ini. Sambil jalan pulang, dia cuma bisa ngelepas semua jahitan tadi dari wajahnya. Dan setelah dia obatin sisa luka di wajahnya itu, pria ini cuma bisa nerima nasibnya yang kesepian. Ada seorang ayah yang terpaksa ninggalin bayinya di tengah hutan. Soalnya dia dikejar sama serigala-serigala ganas. Keesokan harinya, seekor serigala nyamperin keranjang bayi itu. Dan setelahnya, bayi itu jadi dirawat dan tumbuh besar sama si serigala. Waktu berlalu, serigala dan bocil itu selalu ngabisin waktu bersama. Sampai suatu hari, si bocil ngeliat di kejauhan ada kehidupan warga desa. Dan sekilas muncul ingatan tentang ayahnya dulu. Setelahnya, si bocil jadi kepikiran terus. Dia mau nyari ayahnya yang asli. Terus pas tahu kalau anak itu menghilang, serigala ini panik dan langsung nyusulin. Tapi si bocil tetap mau pergi. Padahal ini nih guys yang sebenarnya terjadi. Ternyata dulu si ayah digigit di bawah bulan purnama, terus berubah jadi serigala. Sebenarnya ya serigala ini ayahnya yang asli. Di saat itu ada keajaiban yang terjadi. Begitu kena cahaya bulan, kutukannya menghilang dan si ayah akhirnya kembali jadi manusia. Bocil ini mau nonton film, tapi dia bingung kok bioskopnya sepi banget. Terus yang dia tonton film horor kan. Tiba-tiba aja ada cewek rambut panjang yang duduk di sebelahnya. Bocil ini sempet kaget, tapi ternyata itu cuma mbak-mbak biasa kok. Ya udah dia lanjut nonton lagi kan. Tiba-tiba aja pas dia intip, si mbak-mbak tadi kayak lagi makan sesuatu. Dan mulutnya merah-merah semua. Bocil ini ketakutan. Si mbak-mbaknya bingung, kenapa panik sih? Ini tuh cuma saus tomat, dia lagi makan kentang. Terus dia lanjut nonton lagi kan nih. Pas ditengok, muka mbak-mbak di sebelahnya putih semua. Si bocil teriak ketakutan lagi. Dan ternyata itu tuh si mbaknya cuma lagi pakai masker, biar cakep katanya. Nah film horornya lanjut lagi kan. Tapi entah kenapa si bocil ngerasa merinding. Bener aja, mbak-mbak yang tadi muncul di film dong. Terus ternyata dia tuh beneran hantu. Si bocil langsung lari kabur. Sejak itu dia udah gak berani deh nonton bioskop sendirian lagi. Di sebuah kecelakaan pesawat, ajaib banget. Ada satu gadis kecil yang selamat. Tapi tiba-tiba aja ada seekor singa yang mendekat ke arahnya. Ternyata singa itu gak nyerang, justru mau ngerawat bocil ini. Dia selalu dijagain, diajarin minum dari mata air, dan dibawa ke gua untuk berlindung dari panas dan hujan. Sampai suatu hari kelihatan nih, ternyata ada tim penyelamat yang lagi ngelakuin pencarian. Dan akhirnya ada anjing pencari yang berhasil nemuin keberadaan bocil ini. Tapi itu artinya singa ini harus rela berpisah sama si gadis kecil. Sebenarnya dia gak mau bocil itu pergi, tapi dia juga tahu itu yang terbaik. Dia cuma bisa ngamatin gadis kecil itu dari kejauhan untuk yang terakhir kalinya. Ada bocil yang bandel banget nih. Dia melihara seekor anjing, kucing, dan juga burung. Nah pas ibu dan ayahnya pergi, si bocil bandel mulai nih ngelempar-lemparin si burung. Mereka kejar-kejaran, sampai biji lemparannya ngenain vas bunga dong. Terus ngegelinding dan pecah. Pas banget, ibu dan ayahnya baru pulang. Si ibu langsung pingsan liat vas kesayangannya rusak. Bocil ini bilang si burung tuh yang bikin vasnya pecah. Akhirnya burung itu dibuang deh ke hutan. Keesokan harinya, lagi-lagi pas orang tuanya nggak ada, bocil ini malah ngerobekin buku ayahnya, dibikin pesawat-pesawatan. Dan pas ketahuan, dia bilangnya itu semua kerjaan anjingnya. Si anjingnya jadi dibuang juga tuh guys ke hutan. Terus orang tuanya pergi lagi. Bocil ini ngebuka keran sampai banjir dong supaya bisa berenang. Abis itu dia malah nyalahin kucingnya, jadi dibuang lagi deh tuh. Bocil bandel ini belum kapok. Berikutnya dia main-main sama api sampai rumahnya kebakar semua. Dan orang tuanya baru sadar kalau selama ini anaknya yang bandel. Akhirnya burung, anjing, dan kucing itu dibawa pulang. Dan bocil beban keluarga ini dibuang deh ke hutan. Batu besar di puncak gunung ini tiba-tiba aja runtuh. Padahal ada banyak manusia nih yang tinggal di bawah. Dengan cepat, monster batu raksasa ini langsung lari buat ngejar batunya. Sekuat tenaga, dia berusaha nahan batu itu supaya orang-orang yang ada di bawah nih bisa selamat. Tapi karena berat, pantat monster batu ini ngenain menara yang paling depan, jadi runtuh kan. Orang-orang yang tinggal di bawah jadi pada marah dan langsung nyerang monster batu itu.
Karena kesel nih ya, udah susah-susah ditolongin malah diserang. Akhirnya monster batu ini minggir aja dan ngelepasin batunya. Jadi ngegelinding, hancur semua deh, rasain tuh. Tikus kecil ini pengen bisa terbang, tapi ya nggak bisa. Malah tiba-tiba ini hujan deras. Si tikus langsung nyari tempat berteduh kan. Di situ ada seekor burung yang sayapnya nyangkut nih, kasihan banget. Dan tikus yang baik ini langsung nolongin, dia lepasin ikatannya. Tapi ternyata sayap burung itu terluka guys, nggak bisa terbang. Si tikus akhirnya ngebawa burung itu ke rumahnya. Dia bantu rawat lukanya. Dan ngelihat si burung yang sedih, tikus ini langsung ngehibur dia dengan bacain buku dongeng. Setiap hari si tikus selalu nemenin burung itu latihan terbang supaya cepat bisa nyusul saudara-saudaranya. Tapi sedihnya sayapnya belum cukup kuat ternyata. Waktu berlalu, musim berganti, dan sekarang burung itu udah bisa terbang lagi nih. Tikus kecil ini ikut senang, tapi dia tahu artinya ini waktunya berpisah sama sahabatnya itu. Si burung ngulurin sayapnya, jadi dia tahu dari dulu si tikus ini pengen bisa terbang kan. Sekarang dia bawa sahabatnya itu ngewujudin mimpinya, dan mereka akhirnya terbang bersama. Chef restoran ini disuruh masak menu spesial yang ada di dalam box. Ternyata isinya tuh ini, domba unyu-unyu. Dombanya manja banget, minta disayang. Tapi chef ingat, dia harus masak domba itu, soalnya udah ditungguin. Dia udah berusaha nih mau motong, tapi lihat dong, dombanya masang muka kayak gini, mana tega. Chef cuma bisa galau, udah siap-siap bakal dipecat nih. Tiba-tiba ini si dombanya udah sibuk dong di depan kompor. Si domba asik masak-masak dan ternyata rasanya enak. Chef dan dombanya kerjasama nih, motong-motong wortel, bikin kentang tumbuk, dan akhirnya jadi juga nih menu spesial. Mereka udah deg-degan nyajiin masakannya. Tapi ternyata rasanya enak guys, pelanggannya suka. Bukannya dimasak, si domba malah sukses deh jadi asistennya chef. Pria ini hatinya bolong, dia ngerasa kosong. Dia nyoba ngisi lubang di hatinya itu pakai tisu dan nyoba tersenyum. Tapi ya nggak bisa, dia tetap ngerasa hampa. Pria ini akhirnya keluar rumah dengan kekosongannya itu. Walau di jalan, dia jadi ngerasa malu dan ketakutan. Tiba-tiba ada satu bocil yang menatap ke arahnya. Entah kenapa dia ngerasa tertarik, dia ikutin. Pria ini masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan dia ngeliat bocil ini nangis. Ternyata bocil itu tuh ingatan masa lalunya. Dulu keluarganya berantakan, dia susah bergaul, gak punya teman. Semua luka di hatinya itu terus menumpuk sampai jadi duri-duri tajam. Pria ini akhirnya meluk masa lalunya. Dan karena udah berdamai sama luka di hatinya itu, lubangnya akhirnya udah nutup dan dia gak ngerasa kosong lagi. Korek api ini pengen banget jadi barang yang berguna. Terus dia lihat ada bapak-bapak yang mau nyalain rokok kan. Pas dia samperin dan nawarin apinya, ternyata bapak itu udah punya korek elektrik. Dia ditolak. Si korek ini galau. Tapi tiba-tiba dia ngedenger ada bocil yang bersin-bersin. Awalnya si bocil kedinginan, tapi karena ada api korek ini, dia jadi ngerasa hangat. Si korek api seneng banget bisa berguna untuk orang lain. Dia terus-terusan nyediain api untuk si bocil itu. Sampai dia tersadar kalau ini koreknya yang terakhir. Tapi ngelihat si bocil yang tidur lelap, dia tahu bocil ini masih butuh apinya. Korek api yang baik ini sampai rela ngorbanin dirinya supaya bocil itu tetap ngerasa hangat. Karena pengorbanan si korek, bocil ini akhirnya bisa ngelewatin malam yang dingin. Walau dirinya udah berubah jadi serpihan debu yang gak diingat sama siapapun. Cowok jomblo ini naksir sama seorang cewek. Mereka bakal naik bus yang sama nih. Nah di dalam mereka berdirinya deketan, hadap-hadapan. Tapi si cowok pemalu, gak pernah berani nyapa cewek ini. Makin banyak kan penumpang yang masuk, si cowok jadi kedorong. Malah di bus itu dia ngeliat ada pasangan yang bucin. Ngeliat kayaknya lucu banget nih kalau udah punya anak. Dan cowok ini jadi mulai berimajinasi, pengen cewek ini jadi jodohnya. Udah gitu, ini busnya makin lama makin penuh. Sampai akhirnya posisi mereka jadi nempel banget. Dan cowok jomblo ngenes ini jadi ngayal. Dia pengen banget ngerasain pelukan hangat dari cewek ini. Udahan ngayalnya. Udah sampai nih waktunya cowok ini turun. Karena salting, dia jadi buru-buru kan. Jadi salah dong nih, payungnya ketukar sama si cewek tadi. Tapi lumayan lah, jadi ada alasan buat nanti modus. Mudah-mudahan kisah cintanya berhasil ya.